Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosni. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau biasa yang sering disingkat dengan KDRT, dan kaitannya dengan perceraian. Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat seseorang memperoleh kasih sayang, rasa nyaman, dan pendidikan. Idealnya, rumah menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya, masih banyak keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Jadi adanya dengan keadaan seperti ini, biasa itu kondisi ini dapat merusak keharmonisan keluarga dan bahkan berakhir pada perceraian. KDRT adalah setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan, baik secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaraan dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan ini biasa dapat terjadi kepada istri, suami, anak maupun anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah. Jadi, adapun bentuk-bentuk KDRT itu antara lain adalah kekerasan fisik, seperti memukul, menendang atau melukai pasangan. Kemudian ada kekerasan psikis, seperti menghina, mengancam, atau mempermalukan, terus mengendalikan pasangan sehingga menimbulkan kekerasan atau tekanan mental. Jadi selain itu terdapat juga kekerasan seksual dan penelantaraan, misalnya tidak memenuhi kebutuhan hidup keluarga tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terus ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT. Di antaranya adalah masalah ekonomi, terus kurangnya komunikasi, rasa cemburu yang berlebihan, mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan alkohol, terus narkoba, serta kebiasaan menyelesaikan konflik dengan kekerasan. Namun yang perlu kita ketahui, apapun penyebabnya, KDRT itu tidak dapat dibenarkan. Karena apa? Karena melanggar hak asasi manusia dan dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi korban. Jadi dampak KDRT itu tidak hanya juga berupa luka fisik, tetapi trauma psikologis, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, hingga gangguan kesehatan mental. Terus anak-anak juga yang biasa menyaksikan KDRT itu dapat mengalami trauma dan berisiko meniru perilaku kekerasan itu di kemudian hari. Oleh karena itu, KDRT bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah sosial yang perlu mendapat perhatian bersama. Salah satu akibat yang sering muncul dari KDRT itu adalah perceraian. Jadi yang perlu kita ketahui, perceraian itu merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri melalui proses hukum. Dalam beberapa kasus, perceraian menjadi jalan terakhir ketika berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan tidak berhasil dan keselamatan atau kesejahteraan anggota keluarga itu terancam. Seperti itu. Jadi perceraian itu tentu memiliki dampak bagi semua pihak, baik pasangan maupun anak-anak. Dampaknya bisa berupa kesedihan, perubahan kondisi ekonomi, hingga terganggunya perkembangan emosional. Oleh karena itu, setiap pasangan diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik, saling menghargai, dan menyelesaikan konflik secara damai agar masalah tidak berkembang menjadi kekerasan. Jadi kayak sebagai masyarakat kita juga memiliki peran untuk tidak menormalisasikan KDRT.
Korban juga berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan dan akses terhadap bantuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar juga sangat penting. Karena apa? Agar korban tidak merasa sendirian atau kesedihan. Jadi sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa KDRT itu merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena menimbulkan dampak yang serius bagi korban dan keluarga. Jadi jika tidak ditangani dengan baik, maka KDRT itu dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Oleh karena itu, mari kita membangun keluarga yang saling menghormati, mengutamakan komunikasi, serta menyelesaikan setiap permasalahan tanpa adanya kekerasan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.